Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Mirza, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membuktikan masing-masing item instrumen saya berdasarkan bukti ilmiah. Adapun pada tahap yang pertama itu ada aspek, indikator, dan subindikator. Yang pertama itu ada menyimak. Nah, di dalam jurnal ini mengatakan menurut tagihan mengungkapkan di dalam jurnal Mungte et al. 2023 yang menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan yang penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta intervensi untuk memperoleh informasi, menekan isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan saat berbicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Adapun tahap yang kedua itu membaca. Adapun jurnal membuktikan menurut Hasana dan Lena 2021 di dalam jurnal membahas tentang membedakan huruf, aspek mengukur kemampuan membaca kata-kata terpisah, dan siswa diminta untuk menyebutkan huruf-huruf yang sudah diacak. Pada aspek mengenal huruf, seharusnya siswa sudah lancar dalam menyebutkan huruf. Akan tetapi, ada juga yang masih mengalami kesalahan dalam membedakan huruf, seperti mengalami keraguan ketika membunyikan huruf B sama D dan N sama N. Dan ketika membaca kata yang diagraf, juga mereka merasa kesulitan, seperti pulang, bunga, di saat disuruh membaca masih terbata-bata. Dan di aspek selanjutnya ada berbicara. Adapun indikator dan subindikatornya, anak mampu menceritakan kembali apa yang sedang dibacanya. Dan ada jurnal yang membuktikan bahwa keterampilan membaca adalah keterampilan berbicara yang melibatkan kemampuan untuk menyampaikan kembali isi teks atau cerita yang telah didengar atau dibacanya. Guru memberikan tugas keterampilan menceritakan kembali dengan secara lisan kepada anak kelas 4, juga sering memberikan informasi kepada peserta didik supaya mengikuti program pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah. Adapun aspek yang terakhir itu menulis, dan subindikator dan indikatornya anak mampu menulis kalimat yang benar sesuai dengan arahan. Dan ada jurnal yang mengatakan menurut Asfari 2022 menyatakan bahwa siswa kelas 4 SD masih sering lupa dengan aturan-aturan dalam keterampilan menulis, seperti penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Meskipun siswa mengetahui tentang huruf kapital dan tanda baca, namun saat menulis mereka masih sering lupa untuk menerapkan dengan benar, dan tanda baca masih terdapat kesalahan dalam menggunakan tanda baca seperti titik dan koma. Dalam menyusun kata-kata untuk menjadi sebuah kalimat masih banyak pengulangan kata dalam sebuah kalimat. Ketika saat menulis siswa masih salah karena lupa dengan tanda baca tadi. Tahap 5, kriteria dalam analisis keterampilan menulis, yaitu penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, ketepatan pemilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Dan selanjutnya ada bukti-bukti instrumen asesmen perilaku. Dan pada aspek yang pertama, yaitu anak merasa senang atas keberhasilan yang didapatkan. Menurut teori Erikson di dalam jurnal Yolanda dan Muhib 2022, anak usia sekolah dasar termasuk kelas 4 SD sedang mengalami tahap perkembangan di mana mereka mulai mengembangkan rasa percaya diri dan mampu untuk bekerja sama dengan orang lain. Pada tahap ini, anak-anak sudah mampu mereka dalam berbagai aktivitas, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial mereka. Mereka mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain, dengan teman-teman sebayanya. Jika anak berhasil mengatasi tantangan ini, maka akan merasa percaya diri. Namun jika mereka tidak berhasil, mungkin mereka merasa tidak percaya diri. Menurut Hallock di dalam jurnal Yolanda dan Muhib 2022 menyatakan beberapa perilaku sosial dan emosi anak terlihat dari pola perilaku yang ditunjukkan, baik positif maupun negatif, yaitu perilaku meniru, dukungan sosial, berglobalisasi, kerja atau kerjasama, agresif, dan berkuasa.
mementingkan diri sendiri, merusak, serta memiliki rasa simpati dan empati. Adapun aspek yang selanjutnya ada kemampuan akademik, dan ada jurnal yang mengatakan menurut Tanota 2022, anak dengan adanya masalah perilaku, mereka cenderung memiliki motivasi belajarnya rendah, merasa malas dan mengerjakan tugas sekolah, sehingga prestasi akademik mereka rendah. Sedangkan menurut teori perkembangan psikososial Erikson, anak usia 6-12 tahun, anak sangat aktif mempelajari apa yang ada di lingkungannya. Apalagi masalah perilaku dan emosi pada anak akan berdampak dalam tumbuh kembangnya, khususnya dalam memengaruhi proses belajar di sekolah, prestasi sekolah dan minat belajar. Dan adapun aspek selanjutnya bersosialisasi di lingkungannya sehingga anak percaya diri. Adapun jurnal yang mengatakan menurut teori Erikson di dalam jurnal Pella 2019, anak usia dini mengalami tahap psikososial yang disebut dengan kepercayaan atau ketidakpercayaan. Pada tahap ini, anak belajar untuk mempercayai lingkungan di sekitarnya dan bisa beradaptasi terhadap lingkungan baru. Anak yang telah membangun kepercayaan akan cenderung lebih mudah beradaptasi. Mereka akan merasa nyaman dan percaya diri dalam menjalani lingkungan baru. Dan sebaliknya, anak yang mengalami ketidakpercayaan mungkin akan cenderung untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya, merasa tidak aman. Adapun aspek yang terakhir, kegagalan dapat menyebabkan perasaan kurang rasa percaya diri. Menurut Ati 2022, dia menyatakan berdasarkan hasil penelitian, siswa yang kurang percaya diri memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi baru. Ada beberapa perilaku, antara lain tidak berani bertanya. Siswa merasa kurang percaya diri, cenderung tidak berani bertanya atau menjawab pertanyaan di kelas, tidak berani mengambil keputusan. Perilaku tersebut memengaruhi presentasi akademik dan selalu merasa takut saat beradaptasi dengan situasi baru. Guru dan orang tua dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah tidak percaya diri, selalu memberi dukungan yang positif dan motivasi kepada mereka. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.